Pada video kali ini kita akan membahas mengenai penyelesaian dan pembahasan soal-soal medan magnet, khususnya pada hukum filsafat, hukum Ampere, dan juga Coulomb. Untuk yang pertama, kita akan membahas mengenai sebuah konduktor filamen dengan panjang tak hingga yang membawa sebuah arus arah I, ya, dan mencari besarnya medan magnet, yaitu jadi pertanyaan adalah besarnya intensitas medan magnet di sekitar filamen konduktor tak berhingga. Yang pertama kita akan menentukan nilai R. Jadi jarak antara titik 1 dan titik 2, berarti R1 sini ya. R12 sama dengan, nah ini kita asumsikan sebagai R, jadi jarak antara filamen konduktor ke titik poin 2 ini sebesar R. Kemudian jarak titik yang kita tinjau ini sebagai R aksen, yaitu nilainya ZAZ. Untuk menentukan nilai R12 berarti kita dapat peroleh dari R min R aksen, ya. Berarti di sini nilai R-nya adalah rho A ya, dikurangi Z AZ, ya. Nah, setelah ini kita menentukan besarnya vektor satuan, ya, dari R12, berarti A R12 jadi sama dengan R12 dibagi dengan tanda mutlak R12, seperti itu ya. Kemudian langsung saja kita sederhanakan ya, kita masukkan. Nah, kemudian ini untuk nilai R12 kan sudah kita dapatkan ya, sebesar ini, berarti kita tulis lagi rho A min Z AZ. Besarnya R12 ini kita peroleh dari rumus Pythagoras, berarti rho kuadrat plus Z kuadrat. Ini untuk besarnya nilai vektor satuan. Nah, untuk menentukan nilai intensitas medan magnetnya, berarti intensitas medan magnet, maka kita menggunakan rumus diferensial dari H sama dengan I dl, ya, dikroskan terhadap AR, yaitu vektor satuan dari jarak R12 kita bagi dengan 4pi kali R12 kita kuadratkan. Kemudian kita masukkan ya nilainya, besarnya I ini kita tulis saja sebesar I. Kemudian di sini dl-nya, ya, diferensial dari elemen arusnya itu sebesar AZ ya, sejauh AZ. Berarti di sini dz AZ kita crosskan dengan vektor satuan dari R. Berarti sini A Z AZ dibagi dengan akar rho kuadrat plus Z kuadrat. Nah, ini jangan lupa kurung buka dan kurung tutup. Kemudian di sini adalah 4pi dikali, ini kita kuadratkan ya, rho A rho
kuadratkan, sehingga nanti diperoleh nilai ya. Ini kalau misalkan yang tanda kurung ini kan sama saja kita dalam bentuk persamaan lain, yaitu ini kita tulis ya, ini GZAZ, kemudian 4i rho aro min ZAZ kita kuadratkan. Nah di sini kan bisa kita tulis lagi ya, ini sebagai rho aro ZAZ. Ya, yang di sini akar rho aro plus Z kuadrat di sini bisa kita jadikan sebagai penyebut, berarti dikali rho, dikali sini akar ya, akar rho kuadrat plus Z kuadrat. Nah kalau misalkan sudah seperti ini, tinggal kita selesaikan terlebih dahulu, kita uraikan yang ini yang kita kuadratkan, yang kita beri tanda bintang. Artinya kita selesaikan terlebih dahulu, kita sederhanakan bentuk dari rho aro min ZAZ kuadrat. Nah sini sederhanakan terlebih dahulu. Bentuk dari ini sini berarti rho aro min ZAZ kuadratkan, kan berarti sama saja dengan rho aro min ZAZ kita kalikan ya. Nah seperti ini ya. Kemudian kita kalikan satu persatu, yaitu yang pertama adalah rho aro, kita dotkan ya, dot rho aro, berarti ini termasuk ke perkalian titik pada sebuah vektor. Maka rho aro dot aro itu hasilnya adalah 1 ya. Jadi yang vektor yang sama itu nilainya 1, tetapi ketika kita dotkan dengan vektor yang berbeda maka dia nilainya 0. Maka nanti kita jabarkan terlebih dahulu. Ini kita kalikan dengan ini ya. Berarti rho dot rho aro, kemudian variabel ini gantian kita kalikan dengan min ZAZ, berarti plus dikali min hasilnya adalah min, kemudian rho aro dot ya kalian titik ZAZ, kemudian sini ya variabel berikutnya sini min kali plus, berarti hasilnya min tinggal kita sederhanakan saja ya. Rho aro dot rho aro, berarti rho dikali rho hasilnya adalah rho kuadrat, kemudian aro dot aro, berarti di sini hasilnya adalah 1, kemudian minus rho dikalikan dengan Z, berarti min rho Z
kemudian vektor arrow didotkan terhadap AZ, ini hasilnya adalah 0. Ini juga sama ya, hasilnya 0, 0 kali 0, kemudian ini sejenis, berarti ini hasilnya adalah 1, sehingga Z kali Z hasilnya adalah Z kuadrat. Maaf ini satunya, berarti nilainya adalah rho kuadrat plus Z kuadrat. Nah, kemudian kita lanjut ya, kita sederhanakan, kita substitusikan. Oke, berarti diferensial H sama dengan I dz az ini kan nilai dari rho arrow min z az kita kuadratkan, jadi kita sudah mencarinya ya, berarti nilainya adalah rho kuadrat plus z kuadrat, lalu tinggal kita masukkan saja sini, rho kuadrat plus z kuadrat dikalikan dengan rho kuadrat plus z kuadrat. Oke, sampai sini paham ya? Jadi untuk akar rho kuadrat plus z kuadrat ini bentuk lainnya adalah pangkat setengah. Jadi untuk variabel rho kuadrat plus z kuadrat ini bisa kita sederhanakan karena dia sejenis dan tinggal kita sederhanakan pangkatnya saja, yaitu hasilnya maka I dz az rho arrow min z az bagi 4pi rho kuadrat z kuadrat ya, sini pangkatnya 1 dikalikan dengan rho kuadrat plus z kuadrat, di sini pangkatnya setengah, maka kita sederhanakan menjadi I dz az karena perkalian maka pangkatnya kita jumlahkan. Di sini pangkat 1 kita jumlahkan dengan setengah, berarti rho kuadrat plus z kuadrat menjadi pangkat 3/2. Oke. Nah, untuk menyelesaikan diferensial maka ruas kanan dan ruas kirinya itu kita integralkan, tujuannya supaya kita dapat menentukan besarnya intensitas medan magnet pada filamen konduktor yang panjangnya tak berhingga. Maka di sini kita integralkan ya, jadi ruas kanan kita integralkan, ruas kirinya juga kita integralkan. Sini 4pi rho kuadrat z kuadrat sini ya, pangkat 3/2, sini I dz az arrow z az. Nah, di sini kan panjang filamennya itu kan tak terhingga, berarti di sini kita integralkan dari batas limitnya adalah min tahingga sampai tahingga. Oke, sampai sini. Kemudian kita asumsikan I dan
4pi ini sebagai nilainya itu konstan, maka tinggal kita taruh di depannya saja. Maka di sini integral dari diferensial H, maka hasilnya adalah H ya. Nah, di sini I per 4pi ini sebagai konstanta ya, hasilnya tetap, maka nilainya tetap, maka bisa kita taruh di depan ya variabel tersebut. Nah, tinggal kita integralkan minus T hingga sampai T hingga. Langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya adalah kita sederhanakan terlebih dahulu ya. Ini kita kali silang. Berarti di sini hasilnya adalah dz az kita kalikan terhadap rho a rho. Maka nanti nilainya adalah ini ya. Di sini berarti kan dz az dikalikan dengan rho a rho, maka hasilnya adalah rho dz ya. Ini az terus a rho kurung tutup. Kemudian di sini tanda minus ya, artinya z dz dikalikan dengan z, maka dz a cross az. Di sini untuk variabel ke bawahnya kita tulis ulang saja. Maka di sini pangkat 3/2. Oke, yang perlu diingat ya, berarti catatannya adalah untuk menyelesaikan ini, maka ini kan termasuk perkalian vektor, sehingga di sini catatan untuk perkalian vektor ini kebalikan dari perkalian titik ya. Untuk perkalian vektor berarti az kita crosskan terhadap az, maka nanti hasilnya adalah 0. Kemudian di sini kita crosskan terhadap a rho gitu ya, maka hasilnya adalah kita buat terlebih dahulu siklusnya atau koordinat kartesiannya terlebih dahulu ya. Di sini kan sebagai C, kemudian di sini sebagai rho, kemudian di sini sebagai Z, ya enggak? Yang untuk tadi filamen pada kawat konduktor tak berhingga, maka di sini Z dikrosskan terhadap rho, berarti ini dia akan tanda panahnya adalah searah dengan jarum jam. Kalau misalkan dia searah dengan jarum jam, maka dia nilainya positif ya. Sehingga AZ dikrosskan terhadap A rho, maka hasilnya adalah AC. Sampai sini paham ya? Maka kita masukkan saja ke sini ya. I per 4pi akar minus T hingga sampai T hingga. Kemudian di sini dz AZ cross A rho, yaitu hasilnya adalah positif AC. Ini AC minus Z AZ, di sini AZ cross AZ, maka hasilnya adalah 0. Sehingga di sini rho kuadrat plus Z kuadrat 3/2. Oke. Nah, berarti nilai intensitas medan magnetnya H ya pada filamen konduktor tak hingga itu adalah I per 4pi, kita integralkan minus T hingga sampai T hingga gitu ya.
kita integralkan terhadap dz. Ya, maka nilai h-nya itu adalah i, ini vektor satuan dari c kita keluarkan ya, ini 4i, sini integral min hingga sampai hingga, sini tinggal ini rho-nya juga kita jadikan konstanta, maka sini dz per rho kuadrat plus z kuadrat juga per 2. Ini merupakan nilai dari intensitas medan magnet pada sebuah filamen konduktor dengan panjang hingga. Nah, nanti bisa kita sederhanakan lagi untuk bentuk integralnya. Tapi secara umum nilai yang diperoleh untuk intensitas medan magnet pada filamen konduktor dengan panjang hingga adalah H sama dengan I ASI rho per 4pi, kita integralkan dengan batas minus hingga sampai batas atasnya adalah hingga, kemudian dz per rho kuadrat plus z kuadrat dipangkatkan 3/2. Ini merupakan hasil yang kita peroleh, itu ya. Contoh soal berikutnya yaitu kita akan menentukan besarnya intensitas medan magnet di titik P2 yaitu 0,4, 0,3 dan 0 di dalam sebuah medan yang dihasilkan oleh sebuah arus filamen sebesar 8 ampere, di mana arus ini bergerak dari titik hingga menuju ke titik pusat di sepanjang sumbu X positif. Nah, untuk solusinya adalah sebagai berikut. Oke, soal berikutnya. Jadi kita akan menentukan besarnya medan magnet pada filamen yang berarus gitu ya. Jadi di sini dia berada di sumbu X sebesar 0,4 rho-nya. Kemudian di sini titik pada sumbu Y itu 0,3. Di sini adalah sumbu Z. Nah, pada filamen berarus ini gitu ya. Maka untuk menentukan besarnya medan magnet itu kita menggunakan persamaan H sama dengan I per 4pi rho di dalam kurung sin alfa 2 min sin alfa 1. Nah, langkahnya itu pertama-tama kita proyeksikan terlebih dahulu sebagai alat bantu kita ya untuk menentukan sudut-sudut yang dibentuk. Oke, yang pertama kita lihat pada sumbu Y. Jadi di sini nilainya adalah 0,3. Kemudian kita proyeksikan terlebih dahulu ya. Oke, sebagai garis bantu. Kemudian pada sumbu X sebesar 0,4 kita proyeksikan terlebih dahulu. Oke, jadi di sini kan ada sebuah arus ya yang melewati sebuah filamen. Jadi filamen berarus dengan nilai sebesar 8 ampere bergerak sepanjang sumbu X, kemudian berbelok sejauh sumbu Y ya. Oke, di sini sudah kita tentukan. Kemudian di sini kita berikan garis bantu terlebih dahulu pada di sumbu Z ya. Nah, di sini perpotongan antara sumbu X dan sumbu Y ini kan berada di titik ini ya. Nah, di sini kita mau menentukan besarnya alfa. Jadi kita tentukan terlebih dahulu dengan ketentuan. Jadi kita buat catatan yang searah jarum jam itu nilainya sebagai alfa 1, sedangkan yang berlawanan arah itu sebagai alfa 2. Nah, sebelum melangkah ke situ gitu ya, di sini adalah garis-garis bantu yang dihasilkan dari
antara sumbu X dan sumbu Y, di sini kan terjadi perpotongan ya. Nah, di sini tegak lurus ya. Jadi di sini nilainya adalah 90 derajat. Oke. Sudut yang berseberangan di sini ya, saling berseberangan maka sama besar. Berarti konsekuensinya adalah di sini nilainya juga 90 derajat. Oke. Nah, di sini kita mau menentukan besarnya alfa 1 pada sumbu X. Jadi kita bikin dua tanda panah ya. Yang pertama yang searah, yang berlawanan arah dengan jarum jam, kemudian yang searah dengan jarum jam. Oke, sampai sini paham. Nah, untuk yang berlawanan arah ini kan sebagai alfa 2 searah ya, sebagai alfa 2. Kemudian yang berlawanan arah ini sebagai alfa 1-nya. Oke. Berarti di sini ini kan searah dengan jarum jam, berarti di sini adalah alfa 2 pada sumbu apa? Sumbu X. Berarti di sini alfa 2X. Kemudian di sini berlawanan arah. Berlawanan arah berarti alfa 1. Berada di mana? Di X. Berarti sini alfa 1X. Kemudian berikutnya sini ya. Di sini juga sama. Tanda panah ini searah, maka di sini sebagai alfa 2 pada sumbu Y. Di sini yang berlawanan arah sebagai alfa 1. Di sini alfa 1. Sudut-sudutnya saya menentukan di mana letak alfa 1, alfa 2 pada sumbu X maupun pada sumbu Y. Nah, kemudian ya, di sini kita tentukan terlebih dahulu di sini ya, alfa 1X. Alfa 1X itu nilainya adalah 90 derajat. Oke. Karena di sini tanda panahnya berlawanan gitu ya, karena berlawanan arah dengan jarum jam, maka nilainya akan negatif. Sehingga alfa 1X ya, alfa 1X itu minus 90 derajat. Bagaimana dengan alfa 1Y? Alfa 1Y ini nilainya adalah sini ya. Nilai alfa 1Y, mohon maaf, alfa 2Y ini 90 derajat, tapi karena tanda panahnya adalah searah, maka di sini positif ya, positif 90 karena searah. Oke. Selanjutnya kita dapat menentukan besarnya alfa 2X dan juga alfa 1X. Oke. Maka untuk menentukan besarnya alfa 2X itu kita bisa peroleh dari tan arkestan. Jadi tan min 1, rumusnya apa untuk tan? Tan adalah biasa ya, depan dibagi dengan samping. Maka di sini tan minus 1 depannya mana? Ini alfa 2X ya, depannya adalah 0,4. Ya mohon maaf, depannya itu berapa? Bener ya, di sini kan depannya alfa 2X itu kan 0,4, sampingnya adalah 0,3. Oke, sehingga nanti untuk nilai dari alfa 2X ya sebesar 53,1 derajat. Ini untuk besarnya sudut di alfa 2X. Bagaimana untuk nilai besarnya alfa 1Y? Alfa 1Y, cara menentukannya seperti apa? Caranya adalah sama.
besarnya si sudut alfa 1Y itu adalah 0,3 dibagi dengan 0,4, sehingga alfa 1Y kita dapat peroleh nilainya sebesar 36,9 derajat. Nah, untuk alfa 1Y kita lihat nih, dia kan berlawanan arah dengan jarum jam ya, maka nilainya adalah negatif minus 36,9 derajat karena berlawanan gitu ya, dengan jarum jam. Oke, kemudian setelah kita sudah menentukan besarnya sudut, maka kita dapat substitusikan ke persamaan umumnya ya, yaitu H sama dengan I per 4 pi rho sin alfa 2 min sin alfa 1. Nah, langkah pertama adalah kita tinjau dulu semuanya, kita hitung besarnya medan magnet di sumbu X ya. Maka rumusnya menjadi ini pi rho, sini sin alfa 2x min sin alfa 1x ya. Oke, berarti tinggal kita substitusikan nilai I nya berapa. I nya adalah 8 ampere, maka 8 per 4 pi. Nah, untuk menentukan rho berarti di sini adalah rho x ya. Nah, untuk menentukan besarnya nilai rho, jadi untuk nilai rho itu di sini 0,3 ini berarti berkebalikan. Jadi untuk nilai 0,3 ini merupakan nilai dari rho x. Kemudian 0,4 ini sebagai nilai rho y ya, berkebalik. Oke. Maka di sini rho x-nya adalah 0,3 sin alfa 2. Sin alfa 2x tadi kita sudah peroleh ya, nilainya adalah 53 sin 52,1 derajat sin alfa 1x. Sin alfa 1x ini adalah minus 90 derajat. Maka di sini per 0,3 pi ya. Di sini sin 53,1 itu nilainya adalah 0,8 derajat. Min ketemu min, hasilnya adalah plus sin 91. Oke. Sumbunya apa? Di sini kan X. Ini kan berarti sebagai C ya, sedangkan Y ini sebagai rho, Z ini sebagai Z ya. Oke, maka di sini sumbu X ini kan berarti dia vektor satuannya adalah C. Oke, maka nilainya kita peroleh plus 12 per pi menuju ke ASI ya. Oke. Kemudian untuk intensitas medan magnet di sumbu Y ya, rumusnya sama, yaitu H2Y sama dengan I per 4 pi rho Y sin
kita masukkan saja. I-nya sama 8, 4pi, rho Y-nya adalah 0,4. Kemudian sin alfa 2Y itu nilainya adalah 90 derajat minus alfa 1Y. Ini sudah kita boleh ya, hasilnya minus 36,9. Maka coret. Oke, untuk nilai H2X itu terletak di vektor satuan ASI gitu ya. Nah, kita konversi terlebih dahulu pada ke vektor satuan Z gitu ya. Nah, di sini kita lihat bahwa proyeksi antara di sumbu X gitu ya, perpotongan X dengan Z ini titiknya itu berada di sumbu min AZ. Nah, min AZ. Maka di sini ketika kita konversi menjadi satuan vektor satuan Z, maka di sini nilainya berubah menjadi minus karena Z. Nah, kemudian untuk menentukan nilai H2Y itu rumusnya adalah sama I/4pi rho Y, kemudian sin alfa 2Y min sin alfa 1Y. Maka nanti hasilnya adalah 8/4pi kita coret, maka hasilnya adalah 2/pi kali 0,4, berarti 0,4pi. Kemudian sin 90 hasilnya adalah 1, kemudian min ketemu min hasilnya adalah plus, maka sin 36,9. Nah, kemudian ketika kita sederhanakan, maka hasil yang kita peroleh adalah 8/pi A terletak di sumbu rho. Ya, ini kan sepanjang sumbu Y. Oke. Kemudian ketika kita lihat lagi Z, maka yang tadinya nilainya positif plus 8/pi A rho kita konversikan menjadi vektor satuan AZ, maka nilainya adalah minus 8/pi AZ ya. Oke. Kemudian di sini untuk menentukan nilai H total yaitu H2X plus H2Y. Maka di sini nilai H2X-nya berapa? Nilai H2X itu adalah minus 12/pi. Maka di sini adalah minus 12/pi. Kemudian di sini juga min 8/pi, berarti min 8/pi. Minus 12 min 8 berarti hasilnya adalah minus 20 ya. Hasilnya adalah minus 20/pi ke arah sumbu AZ minus. Jadi hasilnya adalah 20/pi di sumbu min AZ, itu faktor satuan nilainya adalah minus. Ini merupakan hasil dari H total yang diperoleh pada pembahasan soal filamen beras. Soal yang ketiga, yang terakhir ya, yaitu tentukan nilai curl H dari definisi yang sudah diberikan, di mana nilai medan H sebesar 0,2 Z kuadrat AX untuk Z lebih besar dari 0 dan H sama dengan 0 di semua titik lainnya yang diilustrasikan pada gambar di bawah ini ya. Jadi nanti untuk penyelesaian soal ini kita mau menentukan del cross H-nya. Jadi penyelesaiannya dengan menggunakan perkalian vektor. Maka untuk nilai del itu do per do X, do per do Y, kemudian untuk Z nya itu do per do Z. Ini
satuan X itu adalah 0,2 Z kuadrat. Ini vektor satuan Y nya 0, vektor satuan Z nya juga 0, X nya itu 0,2 Z kuadrat, Y nya 0. Kemudian untuk mempermudah maka kita tandai yang sebelah, yang tengah ya, do X sama do Y yang pada saat pinggir kiri dan kanan, yang artinya bahwa ini tidak kita ikut sertakan dalam operasi. Caranya seperti apa? Caranya adalah kita tarik garis dari atas menuju ke bawah. Jadi untuk yang garisnya ke arah kanan maka dia nilainya positif, tinggal kita kalikan saja. 0 ya diturunkan terhadap Y ya. Do per do Y kali 0 AX, kemudian ini ke kanan berarti ini plus ya, plus do ini 0,2 Z kuadrat per do Z sini AY plus do per do X kali 0 AZ. Kemudian selanjutnya adalah yang ini, kita tarik garis dari atas ke bawah menuju ke arah kiri ya. Ini berarti kita menandakan bahwa ini nilainya negatif, maka kita beri nilai min, kemudian kita kurung buka, maka do per do X dikalikan 0 AY gitu ya. Kemudian di sini selanjutnya ini karena negatif ya, ini sudah diberi negatif di sebelum kurung, maka di sini plus do per do Z 0 pada vektor satuan X. Selanjutnya do per do Y 0,2 Z kuadrat AZ, kemudian kita kurung tutup. Kemudian kita selesaikan ya. 0 diturunkan terhadap Y maka hasilnya adalah 0, plus 0,2 Z kuadrat kita turunkan terhadap Z maka hasilnya 0,2, pangkatnya turun maka di sini dikalikan 2. Kemudian pangkatnya setelah diturunkan dikurangi 1, 2 kurangi 1 maka hasilnya adalah 1. AY plus 0 diturunkan terhadap X maka hasilnya min ya. Ini 0 diturunkan terhadap X 0, kemudian ini juga 0 plus 0,2 Z kuadrat kita turunkan terhadap Y. Ini di sini lihat ya, tidak ada variabel Y maka hasilnya juga 0. Sehingga del cross H ini hasilnya adalah 0,2 dikali 2 maka 0,4 Z, vektor satuannya adalah Y. Ini hasil dari del cross H.